SPSS ini adalah aplikasi yang udah usang dan sekarang kita udah ada di tahun 2020. Oke, ketika kalian masih menggunakan software SPSS untuk penelitian kalian akan ketinggalan zaman banget. CB1 sampai CB10 kalian drag ke X2 karena untuk mengukur corporate brand. Oke, hey teman-teman, kenalin, nama gue Awas Bangun. Gue adalah lead consultant dari Ruang Liti, di mana Ruang Liti ini adalah konsultan penelitian yang membantu mahasiswa untuk melewati hambatan-hambatan penelitian ketika mereka mengerjakan skripsi, tesis, disertasi, jurnal penelitian ilmiah, ataupun karya penelitian lainnya. Oke, buat kalian yang lagi work from home, lagi learning from home, tetap jaga produktivitas kalian. Semoga kita semua bisa melewati penyebaran COVID-19 ini. Oke. Sesuai judul di video kali ini, gue bakal ngasih tahu kalian kenapa kalian gak perlu lagi pakai SPSS untuk olah data penelitian kalian. Karena berdasarkan report dari Robert Munson di 2016, oke, ada penurunan tren di mana di Google Scholar itu tren citasi yang digunakan di di SPSS adalah menurun. Oke, kita bisa lihat di tahun 2005 sampai tahun 2015 itu ada penurunan yang sangat drastis, di mana peneliti udah nggak lagi pakai software SPSS untuk running data penelitian mereka. Oke, sekarang kita udah ada di tahun 2020. Oke, ketika kalian masih menggunakan software SPSS untuk penelitian kalian akan ketinggalan zaman banget. Oke, mungkin ada beberapa universitas yang masih mewajibkan kalian untuk memakai SPSS. Well, that's good. Tapi alangkah baiknya jika kalian bisa kasih masukan ke dosen-dosen kalian kenapa SPSS udah nggak perlu lagi digunain. Dan nanti di pertengahan video ini gue akan ngasih tahu solusi software lain untuk pengganti SPSS. Oke, berdasarkan report yang dilaporkan oleh Lindelof 2019, SPSS ini adalah aplikasi yang udah usang dan nggak di maintenance. Oke, karena di 2020 ini akan berbeda hal dan kondisinya dengan tahun 2010 ke belakang, di mana kompleksitas dari penelitian ini udah semakin rumit dan kondisinya pun juga udah berbeda dengan 2010. Oke, so makanya ketika sebuah software nggak bisa mengikuti kebutuhan yang ada, maka software itu akan ditinggalkan. Lebih lanjut, gue akan ngasih tahu kalian kenapa SPSS udah mulai ditinggalin. Oke, selain aplikasinya udah usang, terus nggak di maintenance, software ini memerlukan data yang berdistribusi secara normal untuk diolah ke dalam kerangka penelitian yang udah dibuat. Nextnya adalah langkah pengujian yang rumit. Oke, ketika kalian pakai software ini, kalian akan dihadapkan dengan berbagai banyak uji, di mana setiap ujinya kalian harus mengeluarkan effort yang banyak, karena kalian harus mengujinya satu persatu, nggak bisa sekaligus. Oke, nextnya adalah software ini butuh banyak asumsi dan syarat, di mana uji normalitas sangat diperlukan, multikoliniaritas, dan bla 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 bla. Oke, sekarang di sini gue akan kenalin software Smart PLS, di mana Smart PLS ini udah mulai dipakai dan trennya naik, terutama di Indonesia, karena software ini bisa menutupi kelemahan-kelemahan SPSS
yang nggak bisa dipenuhin dan nggak bisa menyesuaikan dengan kompleksitas penelitian yang sekarang. Oke, kenapa Smart PLS? Smart PLS ini yang pertama dapat diterapkan pada semua skala data, baik itu rasio, data panel, dan lain-lain. Oke. Terus yang kedua adalah cukup banyak jalur yang dianalisis. Oke, ketika kalian meneliti berbagai faktor terhadap variabel yang dipengaruhi, Smart PLS ini akan merunning sekaligus. Oke, jadi kalau di SPSS kalian harus melakukan ujinya satu persatu. Misalkan let's say X1, X2, X3 terhadap Y, kalian harus running dulu X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, dan gak bisa berbarengan. Kalau di Smart PLS, kalian cukup sekali uji dan kalian bisa mengetahui ketiga hubungan tersebut. Oke, so nggak perlu banyak effort, kalian udah dapet apa yang kalian inginkan. Yang ketiga adalah tidak memerlukan normalitas data atau berdistribusi secara normal. Nah, di sini adalah poin plusnya dari Smart PLS karena aplikasi ini powerful, dia bisa memilah antara normal dan tidak normalnya sebuah data. Karena akan sulit ketika kalian menyebarkan sebuah kuesioner ke lapangan dan kalian nggak mendapatkan hasil yang kalian harapkan. Oke, jadi Smart PLS ini sangat bekerja dengan powerful untuk membantu pengolahan data kalian. Oke, yang keempat adalah ukuran sampel nggak harus besar. Nah, tapi direkomendasiin 5 kali jumlah indikator. Nah, gini, kebanyakan software yang lain itu adalah mereka memerlukan sampel yang cukup. Ketika kalian pakai Smart PLS, sebenarnya di bawah 100 pun sampel kalian akan bisa dikeluarkan hasilnya oleh Smart PLS ini. Oke, jadi at the end Smart PLS ini adalah aplikasi yang powerful, dia bisa menutupi kelemahan SPSS dan trennya udah mulai naik. Sekarang saatnya gue mau kasih lihat gimana caranya Smart PLS ini bekerja buat penelitian kalian dan gimana caranya analisis penelitian kalian dan cara ngolah data yang kalian udah dapat di software ini. Oke, di case ini gue bakal ambil kasus dari International Journal yang gue baru banget publish di akhir 2019 kemarin, benar-benar di akhir Desember. Menariknya adalah jurnal ini ngebahas tentang bagaimana caranya sebuah perusahaan multinational company itu untuk mendapatkan talenta-talenta terbaik. Dilihat dari segi marketing, human resource, dan PR. Jadi gimana mengintegrasikan 3 divisi ini untuk bisa mendapatkan talenta-talenta terbaik di luar sana. Karena baik lagi karyawan itu adalah sumber atau source yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, untuk mengembangkan perusahaan itu menjadi perusahaan yang lebih sustain, yang lebih besar, dan lain-lain. Oke, dan ini frameworknya. Nah, di sini frameworknya terlalu rumit, so that's why gue nggak akan bahas ini di vlog kali ini. Kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa tulis request kalian di kolom komentar. Nanti gue bakalan bikin satu sesi lagi yang mengupas tuntas tentang jurnal internasional ini. Oke, so gue hari ini cuma mengambil beberapa part variabel yang cukup sederhana dari penelitian tadi, yaitu bagaimana produk brand, corporate brand, social media marketing terhadap intention to apply. Jadi gue sederhanakan dari banyak banget variabel yang ada, gue sederhanakan jadi 3X dan 1Y. Oke, basically di Smart PLS ini cuman ada 2 evaluasi. Yang pertama ada evaluasi measurement model atau model pengukuran. Yang kedua ada evaluation of structural model. Jadi ini kita mengevaluasi model strukturalnya. Kenapa yang pertama kita measurement model? Karena
data yang kalian lempar dengan bentuk kuesioner ke lapangan itu merupakan alat ukur untuk mengukur setiap variabelnya. Jadi ketika kalian nggak mendapatkan data, jadi variabel yang kalian buat tidak memiliki pengukur. So, kalian harus pastiin dulu pengukur tadi ampuh dan applicable untuk variabelnya. Oke, kita langsung aja ke Smart PLS-nya. Nah, di sini udah gue buka Smart PLS. Kalian bisa download Smart PLS secara free. Downloadnya secara free, cuman license-nya cuman 30 hari free. Nah, kalau misalkan udah setelah 30 hari, kalian bisa pakai yang versi student, dimana itu hanya bisa running data 100 sampel ke bawah. Oke, nanti link softwarenya, link downloadnya gue kasih di deskripsi video ini ya. Oke, nah di sini gue pakai aplikasi Smart PLS yang full license, dan di sini kalian bisa lihat di sebelah kiri ada Project Explorer, di mana interface ini kalian berguna banget untuk kalian ngelihat project apa yang sedang kalian kerjakan, dan di sebelah bawahnya ada indikator yang kalian miliki. Nanti ini akan muncul ketika kalian udah input datanya. Nah, di sebelah kanan ini adalah lembar kerjanya. Jadi ketika kalian menggambar sebuah model, masukin indikatornya, ngelihat value-nya, itu ada di sini semua. Oke, sebelum kita lanjut ke penggunaan softwarenya, kalian harus tahu dulu gimana cara input datanya. Jadi untuk tabulasinya, kalian bisa pakai kayak gini. Di sebelah pojok atas itu ada nama indikator, kode indikatornya. Pastiin jangan ada spasi, dan bisa ditandai dengan misalkan kalau PB1 sampai PB7 ini adalah indikator untuk produk brand. Terus CB1 sampai CB10 itu adalah indikator untuk corporate brand, dan seterusnya, bla 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 bla. Oke. Nah, di sini gue pakai 100 responden. Cukup 100 responden dengan jumlah total indikatornya itu ada 30. Oke. Setelah itu, ketika kalian udah pastiin tabulasinya udah benar, kalian bisa save as. Oke, seperti ini. Pakai type-nya comma delimited atau .csv. Pastiin pakai type itu, karena kalau kalian pakai type Excel workbook, kalian nggak akan kebaca di Smart PLS. Tabulasi yang kalian bikin nggak akan terbaca. Oke. Nah, ini udah gue simpan. Kita balik lagi ke Smart PLS-nya. Kalian klik new project di sebelah kiri atas. Di sini kalian tulis nama project kalian. Misalkan project, di sini gue tulis project vlog 1. Oke. Kita klik OK di sini. Nah, di sebelah kiri akan muncul nama project yang kalian udah bikin. Di sini kalian ada tempat masukin data, dan di sini ada gambar frameworknya. Oke, sekarang kalian double klik buat import datanya di sebelah sini. Kalian masukin data yang kalian udah save. Kalian bisa namain ulang atau kalian langsung lanjut OK. Nah, di sini data respondennya berapa itu muncul, ada 100 records. Oke, di sebelah kanan kalian akan ditampilin value yang dikeluarkan oleh indikator tadi. Ada missingnya berapa. Nah, di sini missing itu adalah pertanyaan yang nggak dijawab oleh kuesioner, oleh responden, sorry. Jadi mungkin responden saat mengisi kuesioner kalian ada yang miss dan lain-lain. Setelah itu ada median, minimum value, maximum value. Nah, minimum maximum value ini kalian bisa lihat nih skala berapa paling rendah ada di pernyataan itu. Karena gini, kuesioner itu kan ada skalanya, ada 1 sampai 5, ada juga yang 1 sampai 7, dimulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, dan dengan beragam ada yang sangat puas sama tidak puas, seperti itu. Nah, di minimum value, jadi kalau di sini kita lihat ada 2, berarti dalam jumlah pertanyaan PB7 itu orang minimum itu memberikan jawaban dengan angka 2, nggak ada yang memberikan angka 1. Oke, 12 ya. Sekarang ada lagi standard deviation,
excess kurtosis, dan skewness. Nah, value ini kalian bisa manfaatin untuk penulisan di bab 4, biasanya di statistik deskriptif dan lain-lain. Oke, sekarang kita langsung masuk ke cara bikin frameworknya. Nah, di sini ada gambar framework. Di sini ditulis project flow. Pertama, kalian double klik. Di sebelah kanan kalian akan disediain lembar kerja workspace-nya. Oke. Nah, di sini ada tools-tools yang kalian bisa pakai untuk menggambar variabelnya, terus mengkoneksikan hubungan antara variabel X dengan Y dan lain-lain kayak gitu. Nah, sekarang langsung aja kita gambar project yang akan kita bikin. Kalian bisa klik latent variable, kalian klik, dan kalian klik sekali aja di workspace-nya. Nah, di sini muncul latent variable 1. Nah, sekarang sesuaiin ada berapa variabel yang kalian mau pakai. Di sini gue pakai 3x, jadi gue klik 3 kali di sini dan klik 1 kali di sebelah kanan. Ini untuk y-nya. Oke. Sekarang klik select lagi, kalian klik kanan di latent variable 1, kalian rubah namanya. Let's say x1 itu untuk product brand. Oke, x1 untuk product brand, kalian oke. Kalian ganti di variabel kedua, kalian bikin x2 untuk corporate brand. Oke. Seterusnya di variabel ketiga ada social media marketing. Oke, di variabel y-nya ada intention to apply. Oke. Dan oke. Nah, dari sini kalian udah memiliki variabel x1, x2, x3 dan y. Sekarang tugas kalian adalah mengkoneksikan hubungan antara x1 dengan y dengan cara klik 1 kali di x1, jangan di drag atau jangan di hold, lepasin aja. Habis itu kalian langsung ke y, klik sekali lagi. Oke, jadi ada hubungan di sini. Yang tadinya nggak ada hubungan antara x1 dengan y, kalian hubungkan. Nah, ini berfungsi untuk memberikan hipotesanya, hubungan hipotesa. Jadi kalau misalkan ini H1, duanya ada di corporate brand, ke intention to apply, X3 ke Y. Jadi ada 3 hubungan hipotesa di sini. Oke, sekarang kalian klik select dulu di atas. Nah, di sebelah kiri bawah kalian disajikan daftar indikator yang kalian miliki. Oke. Let's say di sini ada PB1 sampai PB7. Ini untuk variabel product brand. Sekarang yang perlu kalian lakukan adalah klik PB1 dan klik PB7 dengan menekan shift. Jadi kalian bisa ngeblok semua indikatornya. Setelah itu kalian drag ke variabel yang akan diukur. Oke, jadi PB1 sampai PB7 adalah indikator untuk mengukur X1, yaitu product brand. Oke, sekarang kalian lanjut lagi ke CB1 sampai CB10. Kalian drag ke X2 karena untuk mengukur corporate brand. Nah, sekarang selanjutnya ada social media marketing. Kalian drag ke jadi social media marketing. Oke, dan ITA1 sampai ITA7 kalian drag ke intention to apply. Nah, di sini ada perubahan warna dari variabel yang tadinya merah menjadi biru. Itu karena yang tadinya merah itu mengindikasikan bahwa variabel tersebut tidak punya nilai pengukur. Oke, ketika indikator udah kalian masukin ke variabel tersebut bakal berubah warna jadi biru. Itu menandakan bahwa variabel tersebut udah memiliki pengukur. Oke, dan sekarang tugas selanjutnya adalah kita tinggal mengatur dengan mendrag variabel tadi. Usahakan tidak ada indikator yang menumpuk seperti ini atau seperti ini. Oke, kalian bisa geser-geser, kalian sesuaikan biar agak enak dipandang. Dan untuk di variabel y-nya, gue saranin kalian klik kanan di variabelnya, kalian klik yang align indicators right. Nah, jadi seperti ini, biar nggak ada hubungan yang tertutup
Maksudnya nggak ada panah yang tertutup. Jadi karena kan nanti ketika kalian mau ngeran di sini ada akan banyak value di sini. Jadi kalian akan mudah untuk mengidentifikasi, mudah untuk mengevaluasi ketika dia nggak ada gambar yang tertumpuk. Oke. Nah sekarang kita balik lagi ke evaluasi measurement model. Apa sih yang harus dilakuin ketika kita harus menguji evaluasi measurement model? Jadi yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengevaluasi loading factor. Apa sih loading factor? Loading factor itu adalah sebuah nilai yang dihasilkan oleh setiap indikator untuk mengukur si variabelnya. Oke, jadi ada beberapa pendapat dari ahli. Untuk batasan nilai yang bisa diterima adalah 0,7. Tapi pendapat lain ada yang mengatakan bahwa 0,6 masih bisa diterima untuk penelitian tertentu. Nah, di case kali ini gue mau pakai yang 0,7 karena itu emang standarnya sih 0,7. Jadi 0,6 itu hanya excuse saja gitu. Nah, gimana sih caranya nyari loading factor? Nah, kalian bisa buka lagi di Smart PLS workspace-nya. Kalian klik calculate, klik PLS algorithm. Oke. Nah, di sini ada settingan, ini biarin settingan standar. Kalian cuma tinggal klik start calculation di sini. Oke. Nah, untuk melihat faktor loadingnya, kalian cukup klik di outer loading. Di mana outer loading ini adalah nama lain dari faktor loading. Kadang ada yang menyebut faktor loading, kadang yang menyebut outer loading, dan lain-lain. Nah, di sini kalian disajiin data. Ketika dia di atas 0,7, value itu akan berwarna hijau. Kalau dia di bawah 0,6, value tersebut akan memiliki warna merah. Oke, yang harus kalian lihat adalah mana indikator yang tidak valid atau di bawah 0,7. Nah, di sini kita menemukan bahwa CB7 di bawah 0,7, ITA1 di bawah 0,7, PB4 di bawah 0,7, PB7 di bawah 0,7. Jadi ada 1 2 3 4. Oke, sekarang ada 4. Kita preview di sini. Oke. Nah, sekarang kalian buka di project gambarnya, kalian klik indikator yang mau dihapus. Oke, let's say ini PB4. Kita klik kanan di PB4, kita hapus. Oke. Setelah itu PB7 sama, ulangi langkah lagi, hapus. Sekarang ke CB7, delete lagi. Oke, setelah itu yang terakhir ada ITA1. Oke, ITA1 itu intention to apply. Oke, kita delete. Nah, sekarang variabel yang di bawah 0,7 itu udah terhapus. Nah, yang perlu kalian lakukan selanjutnya adalah kalian calculate lagi, klik PLS algorithm, kalian start calculation. Nah, setelah itu akan muncul lagi value outer loading setelah dihapusnya indikator yang nggak valid. Nah, di sini pasti lagi nggak ada indikator yang di bawah 0,7, tapi sayangnya di sini ada PB5, di mana yang tadinya PB5 itu punya nilai 0,718, tapi setelah dihapus itu nilai faktor loadingnya jadi turun. Itu karena yang tadinya variabel product brand itu diukur oleh 7, dan setelah adanya penghapusan jadinya cuma 5. Makanya kenapa faktor loadingnya juga berubah nilainya, karena distribusi setiap variabelnya itu berbeda ke variabelnya. Jadi misalkan produk brand tadi ada 7 pengukurnya, mendistribusikan masing-masing nilainya ke produk brand. Akan tetapi setelah dihapus jadi cuma 5 nih yang ngebagiin value-nya. Jadi makanya ada indikator yang masih nggak valid. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah hapus lagi PB5-nya. Kalian balik lagi, ulangi langkah yang tadi. Cari PB5, klik kanan. Oke, ini PB5 ya. Oke, klik kanan, delete. Setelah itu kalian calculate lagi, pastiin lagi jangan ada indikator yang nggak valid. Karena ketika kalian punya indikator yang nggak valid atau di bawah 0,7,
Jadi alat ukur yang kalian punya itu nggak valid, nggak ampuh, nggak bisa untuk mengukur setiap variabelnya. Kalau udah nggak bisa mengukur setiap variabelnya, jadi nilai yang diberikan oleh variabel X terhadap Y, pengaruh tadi, itu juga nggak bisa dijadiin pegangan seperti itu. Nah, kalian klik lagi auto loading, cek apakah masih ada yang nggak valid. Oke, di sini kita udah hijau semua atau di atas 0,7. Oke, sekarang next stepnya adalah kita melihat AVE. Jadi setelah loading vector selesai, evaluasinya kalian pastiin udah nggak ada yang nggak valid, kalian cek AVE. Apa sih AVE? AVE ini adalah nilai yang dimiliki oleh setiap variabel. Kalau faktor loading adalah nilai yang dimiliki oleh setiap indikator. Itu beda ya, karena indikator tadi pengukur, variabel ini yang diukur. Oke, ingat, indikator yang diukur, indikator yang mengukur, variabel yang diukur. Jadi gimana sih cara asesmen AVE-nya? AVE itu menurut pendapat ahli adalah di atas 0,5. Ketika dia di bawah 0,5, itu merepresentasikan bahwa ada indikator yang masih nggak valid. Jadi kita harus cek lagi indikator yang nggak valid yang mana. Jadi pastiin lagi, kita balik lagi ke faktor loading. Berarti ketika AVE masih merah, masih di bawah 0,5, berarti asesmen faktor loading belum selesai. Nah, di sini cara ngelihatnya, kalian cukup klik construct reliability and validity. Kalian disediain nilai AVE di sini untuk setiap variabelnya. Nah, di sini kita udah memiliki nilai AVE di atas 0,5 karena tadi kita udah selesai asesmen faktor loading. Ketika kalian belum memastikan, kayak misalkan nih PB5 tadi kan kita hapusnya setelah penghapusan pertama. Nah, kalau kalian miss di PB5 tadi, kalian misalkan setelah nge-delete semua indikator di awal, kalian nggak skip nih, nggak mastiin masih ada lagi nggak yang nggak valid. Nah, itu AVE-nya bakalan merah pasti. Begitu. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita cek Forner-Larker criterion. Di mana Forner-Larker criterion ini adalah part of discriminant validity-nya. Jadi kalau faktor loading sama AVE itu convergent validity. Kalau Forner-Larker itu udah masuk ke discriminant validity. Oke, gimana caranya mengevaluasi Forner-Larker? Asesmennya gimana? Jadi kalian cukup klik di discriminant validity, di bawahnya construct reliability and validity yang tadi. Oke. Nah, Forner-Larker criterion, di sini ada tab Forner-Larker criterion. Nah, Forner-Larker criterion ini adalah nilai korelasi antara variabel dengan variabel itu sendiri dan variabel dengan variabel lainnya. Menurut para ahli, cara mengasesmen Forner-Larker criterion adalah dengan melihat korelasi variabel dengan variabel itu sendiri. Itu nggak boleh lebih kecil daripada korelasi variabel dengan variabel lainnya. Let's say variabel PB atau X1 dikorelasiin dengan X1 juga, menghasilkan nilai 0,794. X2 dikorelasiin dengan X2, menghasilkan nilai 0,845. Sama dan seterusnya sampai ITA. Oke. Dan PB itu juga dikorelasiin dengan CB, SMM, ITA. Sama, CB juga dikorelasiin sama SMM, ITA, sama X1 si PB-nya di 822. Oke, jadi yang perlu kalian lakuin adalah analisis diagonal. Kalian lihat nilai teratas, di mana nilai teratas ini adalah nilai korelasi dari variabel ke variabel itu sendiri. Misalkan PB ke PB, CB ke CB, SMM ke SMM, dan ITA ke TA. Dan asesmennya adalah nilai tersebut nggak boleh lebih kecil daripada nilai yang lain. Oke. Nah, di sini kita temuin PB lebih besar daripada korelasi PB dan CB lebih besar daripada korelasi PB dengan PB sendiri, which mean itu ada lag. Oke. Yang perlu kalian lakuin adalah kalian lihat
nilai indikator yang paling rendah dari variabel product brand dan corporate brand, karena nilai korelasi yang dihasilkan dari faktor loading tadi mengakibatkan lag pada funnel lacquer. Nah, kita coba lihat lagi di outer loading. Di indikator corporate brand itu yang paling rendah adalah CB9. Dia punya nilai 0,740. Dan kita harus hapus nilai ini meskipun dia untuk asesmen faktor loading di atas 0,7, karena kita udah nggak ngobrolin faktor loading lagi karena udah asesmennya udah lewat di awal. Yang perlu kalian lakukan cuman menghapus nilai terkecil. Nah, di sini corporate brand ada corporate brand 9 itu memiliki 0,740 yang lebih rendah daripada, lebih kecil daripada indikator yang lain. Dan kita lihat di product brand ada product brand 6, PB6, di mana dia memiliki 0,765 yang paling kecil. Oke, sekarang kita menghapus PB6 dan CB9. Baik lagi ke sini, PB6 kita klik kanan, kita delete, dan CB9. Oke, kita delete. Sekarang calculate ulang ke PLS algorithm, start calculation lagi. Kita lihat langsung ke discriminant validity. Oke, di sini kita udah mendapatkan nilai yang kita inginkan. Jadi korelasi antar variabel itu sendiri udah lebih besar daripada korelasi dengan variabel lainnya. So, kita bisa lanjut ke step berikutnya. Tapi yang perlu kalian ingat, ketika kalian menghapus faktor loading, nilai faktor loading akan berubah. Maksudnya nilai indikator di faktor loading yang lain akan berubah. AVE kalian juga akan berubah. Jadi kalian pastiin AVE kalian masih di atas 0,5. Di sini masih di atas 0,5. Dan outer loading sekalian nggak ada yang nilainya turun, jadi nggak valid misalkan. Oke, nah di sini udah memenuhi syarat semua, jadi kita bisa lanjut ke cross loading. Dimana cross loading ini konsepnya masih sama kayak funnel lacquer. Kalau funnel lacquer tadi kan korelasi antara variabel terhadap variabel. Kalau cross loading itu korelasi antara indikator dengan variabel. Jadi asesmennya adalah seperti ini. Kalian bisa klik di discriminant validity. Di tab sebelah funnel lacquer kalian menemukan ada cross loading. Kalian bisa klik di sini. Nah, di sini dikorelasiin misalkan CB1 sampai CB8 itu dikorelasiin dengan CB itu sendiri, variabel CB itu sendiri, variabel PB dan SMM dan ITA juga. Cara asesmennya adalah indikator yang harusnya mengukur variabel itu korelasinya harus lebih besar daripada korelasi antara indikator dengan variabel lainnya. Oke, biar lebih gampang kita lihat di PPT funnel lacquer. Oke, kayak gini. Nah, ini udah gue bisa pisahin. Oh, sorry. Di cross loading. Nah, ini udah gue bisa pisahin. Jadi PB1 sampai PB ada 3 PB indikator PB itu hanya dikorelasiin dengan X1 yang harus kalian lihat. Oke. Jadi ketika ada korelasi antara indikator dengan variabel lainnya yang lebih besar daripada korelasi kedua ini, kalian harus hapus karena indikator tersebut menyebabkan lag pada cross loading. Oke, even itu di atas 0,7. Oke. Nah, di sini kita udah dapat value yang kita mau. Jadi kalau kita lihat di sini, ini udah lebih kecil daripada korelasi yang sebenarnya. Ini juga. Oke, ini udah lolos assessment juga. Kita lihat SMM. Oke, udah bagus. ITA-nya juga udah bagus. Oke. Buat informasi kalian, ini aku udah backup, maksudnya udah bikin sedemikian rupa biar kalian bisa memahami gimana alur setiap tahapnya. Oke. Nah, nextnya kita lihat
uji reliabilitas. Jadi setelah semua step yang validitas ini udah selesai kalian lakukan, berarti pengukur yang kalian miliki sudah bisa mengukur variabelnya. Oke, misalkan kalau di sini produk brand itu punya indikatornya udah bisa mengukur produk brand. Sama halnya dengan corporate brand dan SMM dan ITA atau intention to apply. Oke, jadi nextnya kita menguji apakah pernyataan tersebut reliable, ampuh atau sesuai nggak dengan lapangan gitu. Nah, uji reliabilitas ini dilakukan dengan melihat nilai composite reliability dan Cronbach alpha, di mana cara asesmennya adalah kedua nilai tersebut harus di atas 0,7. Oke. Nah, cara ngeliatnya adalah kalian bisa lihat di construct reliability and validity. Oke, kalian di sini ditunjukkan nilai X1 sampai Y memiliki nilai Cronbach alpha di atas 0,7 dan composite reliability sudah di atas 0,7. Ketika dia di bawah 0,7, dia akan menampilkan warna merah, sama seperti asesmen sebelumnya. Oke. Sekarang tahap pertama evaluasi measurement model udah selesai semua. So di sini penelitian kalian udah bisa dikatakan bahwa indikator yang kalian miliki itu sudah mampu untuk mengukur variabel yang harusnya diukur, udah ampuh dan udah bisa dilanjutkan ke step berikutnya, di mana step berikutnya adalah evaluasi struktural model. Oke. Evaluasi struktural model adalah tugas kita adalah kita melihat dan menganalisa. Kalau tadi kan kita mengevaluasi, jadi mengevaluasi itu kita lihat mana nilai yang nggak proper, mana nilai yang jelek, kita buang-buangin. Oke, ketika kalian udah masuk ke struktural model, kalian hanya menganalisa dari nilai yang ada. Oke, yang pertama kita ada R-square. R-square itu adalah nilai yang hanya dimiliki oleh variabel Y atau variabel dependent atau variabel endogen. Nah, kalau di Smart PLS atau di SEM biasanya itu mereka nggak nyebutin variabel independent atau dependent, variabel yang mempengaruhi atau yang tidak dipengaruhi. Mereka udah merubah kata-kata independent dan dependent. Kalau independent itu menjadi exogenous atau exogen, kalau dependent itu menjadi endogen. Jadi ketika kalian pakai structural equation modeling PLS ini, kalian harus merubah kata-kata di penulisan skripsi kalian, penulisan tesis kalian, penulisan disertasi kalian, itu menjadi exogen dan endogen. Oke, sama halnya dengan intervening. Kalau di SEM itu namanya mediasi. Kalau di SPSS variable control, di sini variable moderator. Gitu. Nah, balik lagi ke R-square adalah nilai yang memperlihatkan seberapa besar variabel independen atau exogen yang mempengaruhi yang mempengaruhi, di mana mempengaruhi ini adalah X1, X2, X3 terhadap Y. Nah, kalian bisa lihat di Smart PLS lagi, kalian lihat di R-square. Di tab R-square ini dimunculkan nilai 0,585. Ini hanya untuk, sekali lagi, hanya untuk variabel Y. Nah, gimana cara analisanya? Oke, kita lihat R-square. Nah, ketika kita menemukan 0,586, ketika itu dikonvert ke persentase jadi 58%. So, jadi variabel intention to apply tadi itu dipengaruhi sebesar 58% oleh product brand, corporate brand, dan social media marketing. Nah, gimana sisanya? Dimana yang 42%? Nah, 42% sisanya
itu kemungkinan dipengaruhi oleh variabel yang kalian nggak ambil untuk mempengaruhi variabel intention to apply. Misalkan employer brand di sini nggak ada karena kita cuma bahas product brand, corporate brand, social media marketing itu. Mungkin bisa aja dipengaruhi employer brand ya kan, atau variabel-variabel lainnya yang memungkinkan untuk mempengaruhi CY, mempengaruhi intention to apply. Oke. Next ke path coefficient. Nah, jadi apa sih path coefficient? Path coefficient ini adalah nilai untuk menunjukkan arah hubungan variabel. Apakah hipotesa 1, 2, 3 yang kita miliki tadi mempunyai arah positif atau negatif. Nah, cara melihatnya adalah kalian bisa back lagi di Smart PLS, kalian cukup klik di path coefficient di sebelah kiri bawah, paling atas di bawah final result. Nah, di sini kalian ditunjukkan X1 terhadap Y. X1 terhadap Y itu memiliki 0,228. Dan di X2 terhadap Y itu punya nilai 0,574 dan SNM mempunyai nilai 0,147. Oke, gimana cara analisisnya? Path coefficient itu berada di rentang -1 sampai 1. Jadi dia nggak bakal kurang dari -1 atau lebih dari 1. Jadi di sini kita temuin semua berada di rentang 0 sampai 1. Jadi ketika dia berada di rentang 0 sampai 1, itu berarti hubungannya positif. Ketika dia punya nilai value di bawah 0, di antara 0 sampai -1, itu berarti negatif. Nah, kita udah punya 3 nilai value ini di atas 0 dan kurang dari 1. So that's why semua hipotesa kita memiliki pengaruh positif. Product brand terhadap intention to apply positif, corporate brand dan social media marketing pun juga positif terhadap intention to apply. Oke, nextnya kita mencari signifikansi. Nah, kalau kita tadi udah tahu nih arah hubungannya dan kita udah menemukan positif semua. Jadi kita tinggal lihat signifikansinya. Oke. Cara nyarinya adalah dengan mencari nilai T-statistik melalui prosedur bootstrapping. Oke. Kita balik lagi ke sini, kita balik lagi ke gambarnya, ke area kerjanya. Untuk melihat T-statistik melalui bootstrapping, kalian harus running data atau framework kalian lagi dengan cara calculate. Kalian klik di bootstrapping di sebelah sini. Oke. Nah, sama, ini biarin aja standar value-nya. Tapi ketika kalian bisa rubah di signifikansi levelnya. Ketika tingkat signifikansinya itu 0,05, kalian bisa tulis 0,5. Ketika penelitian kalian tingkat signifikansinya 0,025 misalkan, kalian bisa ganti juga. Nah, di sini gue pakainya 0,05. Kita langsung start calculation. Kita tunggu nilai T statistiknya. Nah, di sini kalian akan dimunculkan nilai dari T statisticsnya. Oke. Nah, kalian klik di path coefficient. Kalian lihat X1 terhadap Y itu punya T statistik 1,771. Gimana cara analisisnya? Cara analisisnya adalah menurut para ahli itu harus di atas 1,96 baru dia bisa dikatakan signifikan. Tapi ketika dia di bawah 1,96 itu berarti dia nggak signifikan. Nah, kita punya 3 hubungan. X1 terhadap Y kita temukan di bawah 1,96. Berarti dia memperlihatkan bahwa hubungan X1 terhadap Y itu tidak signifikan meskipun dia positif. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa produk brand itu berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap intention to apply. Nah, nextnya kita lihat di hubungan
corporate brand terhadap intention to apply, di mana statistiknya memiliki nilai angka di atas 1,96, di mana dia 5,697, berarti dia signifikan. Oke, kita lanjut ke social media marketing dan intention to apply. Ini di bawah 1,96, yaitu 1442. Oke, dari proses ini kalian udah dapet nih kesimpulannya. Jadi X1 memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap intention to apply. Corporate brand atau X2 memiliki pengaruh positif dan signifikan karena dia di atas 1,96 terhadap intention to apply. Dan hipotesa terakhir itu menemukan bahwa X3 berpengaruh secara positif dan namun tidak signifikan karena dia di bawah 1,96. Oke, di sini sebenarnya tugas kalian udah selesai. Kalian udah tahu hasilnya, kalian tinggal bisa interpretasinya. Tapi ada beberapa hal yang harus kalian pastiin sebelum kalian melangkah ke interpretasinya, yaitu adalah dengan melihat nilai predictive relevance dan model fit. Nah, apa sih predictive relevance? Predictive relevance ini adalah nilai untuk menunjukkan seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan. Nah, kalau model fit itu seberapa baik model yang kalian teliti. Beda ya, tadi seberapa baik nilai observasi, kalau model fit seberapa baik model yang kalian miliki. Oke, gimana caranya cari nilai predictive relevance? Nilai predictive relevance itu bisa dilakukan via uji blindfolding. Nah, kalian bisa balik lagi ke lembar kerjanya. Lagi ke calculate blindfolding. Kalian klik, biarkan settingnya sesuai standar. Kalian tinggal start calculation. Oke, di sini kalian ditunjukkan nilainya itu muncul 0,379, di mana menurut para ahli ketika nilai itu sudah di atas 0 berarti dia memiliki nilai observasi yang baik, yang bagus. Tapi ketika dia di bawah 0 atau misalkan minus 0,379, nah itu dia nilai observasinya nggak bagus gitu. Nah, itu tadi predictive relevance. Sekarang kita nyari model fit. Nah, model fit ini balik lagi ke report PLS algorithm di sebelah sini. Kalian kan udah 3 kali running nih. Ada PLS algorithm, ada bootstrapping, dan blindfolding. Nah, kalian bisa lihat lagi ke PLS algorithm. Kalian klik model fit. Nah, kalian lihat nilai NVI, di mana nilai NVI ini kita punya 0,717, di mana kalau dipresentasikan jadi 71%. Nah, jadi jadi model yang kalian miliki itu sudah 71% fit. Oke. Nah, selama rangkaian proses ini kalian udah menemukan hasilnya, positif atau negatif, signifikan atau enggaknya, nilai ukur kalian udah valid, udah reliable, terus model kalian punya nilai observasi yang baik dan bagus. Itu langkah selanjutnya kalian menginterpretasi hasil ke dalam kesimpulan. Biasanya itu di bab akhir, di akhir bab 4 dan di bab 5 juga gitu. Oke, itu dari gue. Ketika kalian ada pertanyaan atau mungkin kalian coba running Smart PLS-nya di rumah, ketika kalian punya hambatan silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin kalau misalkan kalian punya hambatan-hambatan lain, kalian bisa konsultasiin ke ruang neliti, karena ruang neliti ini udah hadir untuk membantu mahasiswa menyelesaikan hambatan yang ada. Misalkan kalian nggak bisa olah data nih, bingung, atau mungkin kalian nggak tahu caranya meneliti, atau mungkin kalian nggak paham tentang paradigma penelitian, metodologi penelitian, kalian bisa langsung konsultasi di
Wronglity. Nanti link webnya di sini ya. Nih, ini link webnya. Kalian bisa search di webnya apa yang menjadi main bisnis kami. Kita juga ada training Smart PLS dan SPSS tentunya, karena kita nggak bisa pungkiri SPSS masih digunakan sama mayoritas mahasiswa di Indonesia. Oke, kalian bisa cek juga di linknya di web Wronglity. Thank you so much. Hope it helps and see you in the next vlog. Bye bye.